Selamat datang di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kali ini saya akan merangkum film Adit Sopo dan Jarwo The Movie. Film ini menceritakan awal mula pertemuan Adit Sopo dan Jarwo yang penuh dengan lika-liku. Nah, sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya kalian siapkan dulu headset dan camilannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, mohon bantu kami untuk mengembangkannya dengan cara like dan subscribe serta share juga ke teman, tetangga, kerabat, atau mantan pacar kalian. Jika sudah, saya ucapkan selamat menonton. Cerita dimulai dari sekolah, di mana saat itu, beberapa orang siswa menceritakan rencana liburan bersama orang tua mereka. Lalu ketika pulang sekolah, Adit diajak temannya untuk liburan ke luar negeri karena selama ini Adit selalu liburan ke Yogyakarta, sedangkan temannya liburan ke luar negeri. Di lain tempat, ayah Adit merasa sedih, karena ia baru saja diberhentikan dari pekerjaannya. Sesampainya di rumah, Adit menanyakan kepada ayahnya tentang janji ayahnya yang mengajak liburan ke Jepang. Namun ayah Adit tidak memberitahu kalau ia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Akhirnya ayah Adit hanya bisa mengajaknya liburan ke Jogja dengan alasan kakek dan neneknya sangat rindu pada Adit. Mendengar hanya liburan ke Jogja, Adit sangat sedih karena ia tak jadi liburan ke luar negeri seperti janji ayahnya. Ringkas cerita, mereka akan berangkat liburan ke Yogyakarta. Bunda ternyata sedang hamil 7 bulan. Ayah Adit meminta pada Bang Udin untuk mengawasi pekerja di rumahnya. Dan ternyata di film ini, Bang Udin belum naik haji. Di film ini juga, ternyata watak ayah Adit adalah pelupa, sampai-sampai waktu mau berangkat, tiketnya malah ketinggalan. Ketika dalam kereta, Adit ingin memberi nama pada bayi yang dikandung bundanya dengan nama Adelia. Ternyata ayahnya telah menyiapkan nama Asih, sesuai dengan pilihan kakek Adit. Adit merasa kesal karena nama itu tidak sesuai dengan keinginannya. Masih dalam perjalanan, tiba-tiba perut bunda terasa sakit seperti ingin lahiran. Lalu ayah Adit mencari biskuit yang sering dimakan bunda. Namun ternyata ayahnya lupa memasukkan biskuit itu ke dalam tasnya. Setelah sampai Cirebon, Adit segera turun untuk membelikan biskuit untuk ibunya. Namun karena tidak ada kembalian, penjualnya mencari kembalian dulu. Saat kereta akan melanjutkan perjalanan, ayah mengira kalau Adit berada di toilet. Karena capek, ayah dan bunda malah ketiduran di kereta. Setelah mendapatkan kembalian uangnya, Adit lari menuju kereta. Namun ternyata, kereta itu sudah berangkat dan akhirnya Adit tertinggal di stasiun. Singkat cerita, Adit termenung di stasiun sampai akhirnya seseorang mendekatinya. Dia adalah Sopo. Adit minta tolong pada Sopo untuk mengantarnya ke Jogja. Dan di kereta terlihat seseorang yang diturunkan dari kereta karena ia tak memiliki tiket. Dia adalah Jarwo. Namun ternyata, Sopo kurang paham dengan Jogja yang dimaksud Adit. Sopo malah mengantar Adit ke warung Jogja bukan ke Yogyakarta. Ketika Jarwo melihat jam tangan dan sepatu Adit yang sepertinya mahal, ia yakin kalau Adit anak orang kaya. Setelah menyapa, Adit menceritakan kalau ia ketinggalan kereta jurusan Yogyakarta. Karena yakin akan dapat uang, Jarwo ingin mengantar Adit ke Yogyakarta. Dan ternyata Sopo juga ingin ikut dengan mereka. Saat itulah Jarwo melarangnya untuk ikut juga. Namun Sopo tetap ngotot ingin ikut juga. Melihat ada mobil, saat itulah Jarwo meminta tumpangan untuk ke Yogyakarta. Tapi ternyata orang itu kurang pendengaran. Dia mengira mereka ingin menumpang ke Brebes bukan ke Yogyakarta. Setelah naik, mereka bertiga saling berkenalan. Jarwo sangat kaget nama Sopo dari Brebes, karena Sopo itu kalau bahasa Indonesia, berarti siapa. Lalu Jarwo bercerita pada Sopo bahwa Jarwo menolong Adit hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Imbalan itu akan mereka bagi berdua. Karena itulah Jarwo meminta Sopo untuk memanggilnya Bos Jarwo. Di tengah perjalanan, ban mobil yang mereka tumpangi meledak. Singkat cerita, pengemudi mobil turun dan memberitahu kalau mereka sudah sampai di Brebes sesuai dengan kemauan Jarwo. Dan Jarwo akhirnya mengetahui bahwa orang yang ia mintai tumpangan kurang pendengaran. Dan ada kesalahpahaman di antara mereka berdua. Karena mereka sedang berada di Brebes,
Jarwo meminta Sopo agar mereka beristirahat dulu di rumah simboknya. Tapi Sopo menolak ajakan Jarwo, namun karena Adit yang memintanya, akhirnya Sopo mau juga untuk istirahat di rumah simboknya. Di dalam kereta, setelah Bunda bangun, ia kaget karena Adit tidak ada di tempat duduknya. Ayah mencari Adit ke setiap sudut kereta, namun ayah tak menemukannya juga. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah simboknya Sopo. Sopo sangat kangen pada mboknya, begitu pula sebaliknya. Mereka bertiga akhirnya beristirahat di sana. Sopo bercerita pada simboknya, bahwa dia akan ke Yogyakarta untuk mengunjungi keraton. Menjelang malam hari, Adit sangat sedih, begitu pula dengan Bunda. Kakek Adit menyuruh ayah untuk mencari Adit ke stasiun. Namun ayah sudah menanyakan ke stasiun bahwa tidak ada berita anak yang ketinggalan. Setelah pagi hari, Jarwo melihat bahwa ada kereta yang bisa ditumpanginya ke Yogyakarta. Karena Sopo dan Adit melihat pengendara motor yang butuh bantuan, mereka membantu dulu pengendara motor itu. Dan karena kereta sudah berangkat, Jarwo menyalahkan Sopo dan Adit karena mereka terlalu lama. Beberapa waktu berselang, ada truk yang lewat dan Jarwo nekat menghentikan truk dengan tiduran di tengah jalan. Beruntung pengemudi truk bisa mengendalikan truknya. Jarwo memaksa pengemudi itu untuk mengantarnya ke Yogyakarta. Si pengemudi mengatakan bahwa mereka sedang membawa sapi, namun Jarwo selalu memotong pembicaraan pengemudi itu. Akhirnya Sopo dan Adit berada di belakang bersama sapi. Ada sapi! Ternyata hari itu ada razia lalu lintas. Karena Jarwo ketakutan, ia meminta pada Sopo dan Adit untuk segera turun. Pengemudi truk meminta polisi untuk mengejar mereka karena mereka memaksa pengemudi untuk membawa mereka. Di tengah kejaran polisi, Jarwo melihat sebuah sepeda ontel. Akhirnya mereka bertiga menaiki sepeda itu, agar bisa kabur dari kejaran polisi. Akhirnya, mereka bertiga bergelantungan di dahan pohon agar tidak jatuh ke jurang, dan singkat cerita, Jarwo melihat bis jurusan Yogyakarta. Akhirnya, Jarwo memohon tumpangan tanpa menanyakan jurusan yang sebenarnya. Setelah bis berhenti, Adit nampak kedinginan, begitu pula dengan Sopo dan Jarwo. Setelah mereka turun, ternyata bis itu adalah bis pariwisata tujuan Dieng. Sebab itulah mereka sangat kedinginan. Setelah di Dieng, Sopo menyalahkan Jarwo karena keteledoran Jarwo. Mereka bertiga akhirnya kesasar sampai ke Dieng. Sopo juga berdebat soal menolong Adit yang sebatas hanya untuk mendapatkan imbalan. Mendengar perdebatan itu, Adit meninggalkan Sopo dan Jarwo. Dan ia terus berjalan tanpa tahu arah harus kemana. Sampai akhirnya Adit masuk ke dalam kawasan yang sangat berbahaya. Naas bagi Adit, ia jatuh ke dalam lubang. Adit terus mencoba untuk keluar dari lubang itu, namun ia selalu gagal. Sopo dan Jarwo terus mencari Adit, sampai akhirnya mereka menemukan biskuit milik Adit. Singkat cerita, Sopo dan Jarwo menemukan Adit dalam lubang dan mereka berusaha mengeluarkannya dari lubang itu. Pada malam hari, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah pondok. Sementara itu, di tempat lain, Bunda kesakitan seperti ingin melahirkan, namun umur kandungannya baru 7 bulan. Pagi harinya, Adit terlihat lemas dan tak kuat untuk melanjutkan perjalanan lagi. Sopo meminta untuk membawanya ke rumah sakit terdekat, namun Jarwo memilih membawa Adit ke Yogyakarta agar bisa ketemu langsung dengan orang tuanya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Adit, Sopo dan Jarwo dihadang sekumpulan geng motor. Ternyata salah satu anggota geng motor itu adalah orang yang pernah ditolong Adit dan Sopo saat di Brebes. Dan orang itu menawarkan untuk mengantar Adit, Sopo dan Jarwo ke Yogyakarta. Tentu mereka sangat gembira sekali. Saat Bunda di rumah sakit, Adit dan Bunda berpapasan, namun mereka tidak menyadari. Dokter yang menangani Bunda yang merupakan teman ayah Adit, juga menawarkan pekerjaan untuknya. Saat Adit menyadari berada di rumah sakit Jogja, ia segera turun dari tempat berbaringnya. Singkat cerita, ayah Adit mendengar pembicaraan Jarwo dan dokter. Ketika Jarwo menyebut nama Adit, ayah Adit ingin memastikan apakah itu anak yang ketinggalan di stasiun Cirebon. Jarwo merasa lega karena sudah bertemu dengan ayah Adit.
Namun ketika akan menemui Adit, ternyata Adit sudah tidak ada di kamarnya. Ayah Adit mengira kalau Jarwo sedang mempermainkannya. Di ruangan lain, terlihat Adit memasuki ruang bayi, di mana dia melihat bayi yang bernama Adelia. Dan akhirnya, Bunda bertemu dengan Adit. Adit juga memberikan biskuit yang ia beli di stasiun. Kemudian, ayah juga bertemu dengan Adit. Ayah Adit akhirnya bercerita kalau ia diberhentikan dari tempat kerjanya, dan ternyata Bunda sudah tahu sebelumnya. Bunda akhirnya menamai adik Adit dengan nama yang diinginkan Adit, yaitu Adelia. Lalu, dokter yang merupakan teman ayah Adit, juga akan memberikan tiket ke Jepang karena ayah Adit mau menerima pekerjaan dari dokter itu. Nah, itulah cerita Adit di depan kelas, ketika ia menceritakan awal mula pertemuannya dengan Sopo dan Jarwo. Dan cerita pun selesai.